Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Sarip dengan NIM 2202 11501002, program studi arsitektur. Buku yang saya analisa yaitu buku Marcus Vitruvius Polio Morgan, Book 7. Pembahasan pada buku kali ini saya membahas sebanyak 9 bab. Bab pertama yaitu lantai, bab 2 saking kapur untuk stucco, bab 3 pekerjaan faul dan stucco, bab 4 tentang pekerjaan stucco di tempat yang lembab dan dekorasi ruang makan. Bab 5 dekadensi lukisan fresko, bab 6 marmer untuk digunakan dalam stucco, bab 7 warna alami, bab 8 warna buatan hitam, bab 9 warna biru. Pendahuluan. Terence Farrow juga dalam karyanya On the Nine Science memiliki satu buku tentang arsitektur dan publik Septimius. Di Athena, para arsitek Antistates, Callistrus, Antimasides, dan Formus meletakkan fondasinya ketika Peisistratus memulai kuil Olympian Jove. Tetapi setelah kematiannya mereka meninggalkan usaha tersebut karena masalah politik. Oleh karena itu, ketika sekitar 400 tahun kemudian, Raja Antiochus berjanji untuk membayar pekerjaan itu. Celah yang besar, tiang-tiang yang mengelilinginya dalam susunan dipteral dan arsitraf serta ornamen lainnya yang disesuaikan menurut hukum simetri dibangun dengan sangat baik dengan keahlian dan pengetahuan tertinggi oleh Consultius, seorang warga Roma. Bab 1 lantai. Jika lantai beton ini akan diletakkan rata dengan tanah, biarkan tanah diuji untuk melihat apakah itu padat atau tidak. Dan jika tanah itu padat, maka tanah itu bisa kita ratakan dan di atasnya diletakkan pecahan batu dengan alasnya. Tetapi jika lantainya terisi seluruhnya atau sebagian, lantai itu harus ditabrak dengan keras dengan sangat hati-hati. Namun jika kerangka kayu digunakan, kita harus melihat bahwa tidak ada dinding yang tidak mencapai bagian atas rumah yang dibangun di bawah lantai. Setiap dinding yang ada sebaiknya jatuh pendek, sehingga meninggalkan papan kayu di atasnya sebagai rentang yang tidak didukung. Jika dinding muncul kokoh, sifat kokoh dari strukturnya yang kokoh, pasti ketika balok mulai mengering atau melorok dan mengendap menyebabkan retakan pada lantai di kanan dan kiri sepanjang garis dinding. Bab 2 saking kapur untuk stucco. Selanjutnya kita harus membahas pekerjaan plesteran. Hal ini tidak apa-apa jika kapur yang terbaik diambil dalam bentuk gumpalan, didiamkan beberapa saat sebelum digunakan, sehingga jika ada gumpalan yang tidak dibakar cukup lama di dalam tungku, ia akan terpaksa membuang panasnya. Ketika membasahi tidak sepenuhnya dibasahi, ada sedikit sisa kasar yang tersembunyi di dalamnya sehingga ketika diterapkan itu melepuh. Bab 7 pekerjaan faul dan stucco. Pertama, siapkan stribul horizontal dengan jarak tidak lebih dari 2 kaki, sebaiknya menggunakan cemara. 2. Setelah mengatur potongan bulu, ambil tali yang terbuat dari sapu Spanyol yang sebelumnya ditumbuk rata ke kontur yang diperlukan. Ketiga, tepat di atas kubah, sebarkan mortar yang terbuat dari kapur dan pasir untuk memeriksa tetesan yang mungkin jatuh dari balok atau dari atap. Yang keempat, setelah kubah dipoles, atur cetakan impos tepat di bawahnya. Yang kelima, setelah menyelesaikan cetakan, aplikasikan lapisan rendering yang sangat kasar ke dinding. Dan setelah itu, ketika lapisan rendering menjadi cukup kering, sebarkan di atasnya lapisan mortar pasir. Tepat disesuaikan panjangnya dengan aturan dan garis, tingginya ke jatuh dan pada sudut ke alun-alun. Bab 4 tentang pekerjaan stucco di tempat yang lembab dan dekorasi ruang makan. Pertama, di apartemen yang rata dengan tanah, aplikasikan lapisan mortar dicampur dengan batu bata yang dibakar sebagai pengganti pasir hingga ketinggian sekitar 3 kaki di atas lantai. Tetapi jika seluruh dinding dalam keadaan lembab, buatlah dinding tipis kedua agak jauh darinya di bagian dalam, pada jarak yang sesuai dengan keadaan, dan di ruang antara kedua dinding ini ada saluran pada tingkat yang lebih rendah. Begitu pula saat tembok dinaikkan ke atas, tinggalkan lubang udara di sana, karena jika kelembaban tidak dapat keluar melalui ventilasi di bagian bawah dan atas, kelembaban tidak akan gagal menyebar ke seluruh dinding baru. Bab 5 dekadensi lukisan fresko. Orang-orang zaman dahulu yang memperkenalkan finishing yang dipoles mulai dengan menampilkan berbagai jenis lempengan marmer di posisi yang berbeda, lalu kornes dan balok oker kuning disusun dengan berbagai cara. Setelah itu mereka membuat kemajuan sedemikian rupa untuk mewakili bentuk bangunan dan kolom. Bab 6 marmer untuk digunakan di dalam stucco. Marmer tidak diproduksi di mana-mana dengan jenis yang sama.
Di beberapa tempat gumpalan ditemukan mengandung butiran transparan seperti garam dan jenis ini ketika dihancurkan dan digiling sangat berguna dalam pekerjaan plesteran. Bab 7 warna alami. Pertama-tama kita menguraikan warna alami yang digali seperti oker kuning. Ini ditemukan di banyak tempat, tidak tersedia karena pada saat ada budak di tambang perak Athena, mereka akan menggali galeri di bawah tanah untuk menemukan perak. Kedua, tanah merah yang banyak ditemukan di banyak tempat tetapi yang terbaik hanya dalam beberapa tempat, misalnya di Sinope, di Pontus, di Mesir, di Pulau-Pulau Balearis di Spanyol, serta di Lemnos, sebuah pulau yang pendapatannya diberikan oleh Senat dan orang Romawi kepada orang Athena. Parthenium White mendapatkan namanya dari tempat penggaliannya. Kapur hijau ditemukan di banyak tempat tapi yang terbaik di Smyrna. Jenis kapur ini pertama kali ditemukan di perkebunan seseorang bernama Theodotus. Bab 8 warna buatan hitam. Warna hitam yang penggunaannya sangat diperlukan dalam banyak karya agar metode teknis tetap untuk pembuatan senyawa itu dapat diketahui. Bab 9 warna biru. Metode pembuatan warna biru pertama kali ditemukan oleh Alexandria dan kemudian Festorius mengatur pembuatannya di Puzzoli. Cara memperolehnya dari bahan-bahan yang ditemukan mengandungnya cukup aneh. Pasir dan bunga natron diremas menjadi satu dengan sangat halus, sehingga produknya seperti tepung dan tembaga diparut dengan menggunakan kikir kasar di atas campuran, seperti serbuk gergaji untuk membentuk konglomerat. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan pada buku Marcus Vitruvius Polion. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.